Perhatian bagi semuanya yang sedang menonton video ini, berarti Anda sedang menambahkan ilmu dan wawasan kepada diri Anda. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda, supaya semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selamat menyaksikan. Halo guys, Assalamualaikum. Saya Zulfa Nurul Ramadhanti dari kelas BPIB Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo ingin sedikit berbagi atau memberikan penjelasan tentang kesehatan mental. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Islam. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan kata kesehatan mental atau yang sering disebut sekarang ini dengan mental health. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental mencakup kesehatan emosional, psikologi, dan sosial. Kesehatan mental sangat penting pada setiap tahapan kehidupan, dari kecil hingga dewasa. Kesehatan mental mengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental juga membantu seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan juga membuat pilihan. Gangguan mental atau penyakit mental adalah gangguan serius yang dapat mempengaruhi pemikiran, mood, dan juga perilaku seseorang. Terdapat banyak jenis dari gangguan mental dan gejalanya yang bervariasi, seperti anoreksia, depresi, gangguan kecemasan, gangguan adiksi, skizofrenia, dan juga yang lainnya. Ada juga faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan mental dan menyebabkan gangguan mental, yaitu yang pertama faktor biologi. Ada genetik, kimia pada otak, dan gangguan pada otak. Yang kedua, faktor kehidupan. Ada trauma, pelecehan, racun, alkohol, dan juga obat-obatan. Dan yang terakhir, faktor keluarga. Ada riwayat keluarga dan juga masalah keluarga. Nah, kita akan membahas tentang gejala-gejala awal dari gangguan pada kesehatan mental. Yang pertama ada makan atau tidur yang terlalu sedikit atau bahkan banyak gitu. Yang kedua, menarik diri dari orang lain dan aktivitas umum. Yang ketiga, tidak berenergi atau hanya memiliki sedikit energi. Yang keempat, merasa mati rasa atau tidak ada yang berarti. Yang kelima, mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Yang keenam, merasa tidak berdaya atau putus asa. Yang ketujuh, meminum alkohol atau merokok yang lebih dari biasanya. Wah, ngeri sekali ya. Bahkan ada yang menggunakan narkoba. Yang ke-8, merasa bingung, kelupa, marah, cemas, dan takut yang tidak biasa. Yang ke-9, berteriak atau bertengkar dengan keluarga. Yang ke-10, mengalami perubahan mood atau yang sering disebut dengan mood swing. Nih, anak muda pasti merasain ini ya. Yang parah sehingga menyebabkan masalah pada hubungan dengan orang lain. Yang ke-11, memiliki pemikiran dan kenangan yang persisten dan tidak dapat dikeluarkan dari kepala. 12, mendengar suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar. 13, berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. 14, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti merawat anak atau pergi ke sekolah atau ke tempat kerja. Sebaiknya, jika kalian sedang mengalami gejala-gejala gangguan mental, segera mencari pertolongan ke orang yang lebih profesional. Terlebih lagi, jika penderita yang menunjukkan gejala memiliki keinginan untuk bunuh diri, yang dapat melukai diri sendiri dan juga orang lain. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menyingkirkan penyakit fisik. Pemeriksaan penunjang lainnya seperti pemeriksaan lab, fungsi tiroid, atau alkohol dan obat-obatan juga akan dilakukan. Ada juga pengobatan lain, yaitu meliputi stimulasi otak, termasuk terapi elektrokonvulsif, stimulasi magnetik transkranial, pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dalam, dan stimulasi secara vagus, dan juga perawatan rumah sakit dan perumahan, dan yang terakhir pengobatan penyalahgunaan zat. Untuk mencegah terjadinya gangguan mental dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan mental yang positif, seperti tetap berhubungan dengan orang lain, berpikiran positif, tetap aktif secara fisik, membantu orang lain, cukup tidur atau istirahat, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, dan juga mencari bantuan profesional jika diperlukan. Baik guys, jadi gimana nih? Kalian sudah pernah mengalami gangguan mental? Atau mungkin kalian sedang mengalami gejala-gejalanya sekarang ini? Cepat-cepat cari penanganan ya guys. Kalau lama-lama kalian biarin, bisa bahaya loh bagi kesehatan mental kalian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Zulfa Nurul Ramadhanti, pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akan tetap mengingatkan kepada kalian untuk like dan share video ini. Dengan like dan share kalian, kemungkinan juga bisa dapat membantu teman-teman yang lainnya yang sedang membutuhkan penjelasan-penjelasan yang ada dalam video ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa kapan-kapan lagi.